sahabat setiawan family, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Ini aktivitasku di pagi hari sekitar jam 5 pagi ya teman-teman. Karena aku mau masak nasi, jadi blendernya aku pindahin dulu. Ini blender yang biasa aku pakai buat jualan. Kalau ada yang belum tahu, jadi sehari-harinya aku tuh jualan. Aku punya usaha kecil-kecilan jualan jus buah, es buah segar, dan lain-lain. Dan semuanya aku kerjakan sendiri ya teman-teman. Sebelum melakukan pekerjaan yang lain, aku tuh selalu masak nasi dulu ya teman-teman. Pokoknya masak nasi itu yang pertama deh yang aku kerjain. Setelah panci magicomnya bersih, aku ambil beras ya teman-teman. Ini berasnya aku taruh di kolong meja dapur. Selanjutnya kita cuci berasnya sampai bersih. Ini prosesnya aku ulang sampai 3 kali ya teman-teman, biar durasinya nggak terlalu lama, jadi banyak yang aku cut deh. Beginilah aktivitasku sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, gak jauh beda sama yang lain. Ya masak, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, nyetrika. Dan yang gak kalah penting ngurusin si kecil, anakku Al-Fatih yang baru umur 3 tahun. Semoga kita para ibu rumah tangga selalu kuat ya, selalu sehat, selalu semangat, karena tanggung jawab kita buat ngurus keluarga itu begitu besar. Habis masak nasi, lanjut cuci piring. Cucian piring ini selalu aja banyak. Kadang dalam sehari bisa sampai 3 kali nyuci piring. Apalagi aku kan jualan ya, jadi kalau habis jualan pasti banyak banget deh perabotan yang kotor. Belum apa-apa, dede udah bangun, jadilah gendong dede dulu. Ya beginilah kerepotan seorang ibu di pagi hari, ngerjain pekerjaan rumah, ngurus anak, dan lain-lain. Tapi kita harus selalu bersyukur ya teman-teman, terutama kita harus selalu semangat. Meskipun terkadang aku juga ngerasa lelah, dan itu manusiawi ya teman-teman, karena aktivitas ibu rumah tangga itu kayak nggak ada habisnya gitu. Alhamdulillah udah selesai cuci piringnya, banyak banget kan teman-teman cucian piringku sampai 2 baskom gitu. Sekarang aku lap-lap dinding dapur dan wastafelnya. Selanjutnya aku taruh belakang dulu cucian piring yang tadi udah dicuci bersih, biar mejanya nggak terlalu sempit, karena aku mau lanjut masak. Hari ini aku masaknya yang simple aja ya teman-teman. Aku mau masak sarden sama telur kecap. Aku masaknya nggak banyak-banyak ya teman-teman, karena buat berdua doang sama Dede Al, karena ayahnya Al-Fatih lagi ke Palembang. Pertama aku isi panci dengan air karena aku mau rebus telurnya dulu. Habis itu aku cuci telurnya biar bersih ya teman-teman, karena aku kan beli telurnya di warung, masih suka ada kotorannya gitu. Habis dicuci bersih, kita cemplung-cemplungin deh telurnya. Kita tunggu sampai telurnya matang. Sambil nunggu telurnya matang, aku mau bikin bumbu sarden dulu ya teman-teman. Ini bumbunya simple aja. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, ada lengkuas, jahe, daun salam, sama serai. Terus aku kupas bawang merah sama bawang putihnya. Terus aku cuci dulu biar bersih.
Habis itu aku potong-potong bawang merah, bawang putih, sama cabai merahnya. Oh ya, karena aku nggak ada stok tomat, jadi aku nggak pakein tomat ya teman-teman. Biasanya sih aku selalu pakein tomat. Nah, terus ini jahe, lengkuas, sama serehnya aku geprek. Habis itu panasin wajannya dan bumbunya siap untuk ditumis. Setelah minyaknya panas, baru deh kita masukin bumbunya. Ini cabenya aku masukin belakangan ya teman-teman. Nanti setelah bawangnya agak matang, baru aku masukin cabenya. Ini kita tumis bumbunya sampai matang dan harum. Setelah itu baru deh aku masukin cabenya. Lalu masukin air secukupnya. Terus kita masukin sardennya. Ini aku pakai sardennya yang kecil ya teman-teman. Jangan lupa kasih penyedap, garam, dan gula secukupnya. Kita tutup dan masak sampai airnya menyusut. Nah, ini telurnya udah mateng, kemudian aku bersihin dulu cangkang telurnya. Telurnya udah bersih, sekarang aku mau bikin bumbunya. Aku tuh kalau bikin bumbu halus lebih suka diulek ya teman-teman daripada di blender. Kalau teman-teman lebih suka yang mana? Diulek apa di blender? Komen di bawah ya. Bumbunya simpel aja, cuman bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Aku nggak pakein cabai karena buat DDL. Dan kayaknya ini sardennya udah mateng. Aku icip-icip dulu, takut bumbunya ada yang kurang ya teman-teman. Makan pakai sarden doang rasanya nikmat banget, apalagi dimakan pakai nasi yang panas. Sedep deh pokoknya. Sardennya udah mateng, terus aku lanjutin lagi bikin telur kecapnya. Ini aku tambahin kemiri sama garam ya teman-teman. Lalu kita ulek bumbunya sampai halus. Setelah bumbunya halus, kita panaskan minyaknya dan kita tumis bumbunya.
Habis itu masukin daun salam sama serainya. Ini serainya aku geprek-geprek dulu biar aromanya wangi. Tumis sampai bumbunya matang dan harum. Kemudian masukin airnya. Ini airnya aku kasih agak banyak ya teman-teman, biar bumbunya meresap ke telurnya. Kasih kecap dan bumbu penyedap secukupnya. Aku tuh kalau masak jarang banget pakai mecin ya teman-teman. Bukan berarti aku tuh anti mecin ya, cuman jarang aja sih pakai mecin. Paling kalau misalkan masak sayur bening gitu baru deh aku pakein mecin. Karena menurutku pakai bumbu penyedap doang udah gurih sih. Soalnya kan selera orang beda-beda kan ya teman-teman. Sambil nunggu telurnya mateng, ini aku cuci lagi perabotan kotornya. Maaf banget ya teman-teman kalau misalkan videoku ini banyak banget kekurangannya. Soalnya aku tuh edit videonya di sela-sela waktu aku jualan. Jadi kalau misalkan lagi nggak ada customer, aku manfaatin waktunya buat edit video. Itu pun kalau misalkan dedenya lagi anteng ya teman-teman. Teman-teman juga pasti ngalamin kan, anak umur 3 tahun itu Masya Allah lagi aktif banget. Lanjut lagi, aku mau cuci blendernya buat jualan. Sebelumnya aku lapin dulu mesin blendernya. Dan ini telurnya udah mau mateng ya teman-teman. Awal mula jualan itu aku cuman pakai 1 blender doang, dan alhamdulillah sekarang udah ada 3 blender. Ini aku tambahin lagi kecapnya sedikit karena aku rasa kecapnya kurang. Seperti biasa ini aku icip-icip dulu, takut rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Ini dia telur kecapnya udah mateng, simple banget kan aku masaknya. Ini aku lanjutin lagi nyuci blendernya. Jualan itu kalau udah di jalan seru loh teman-teman. Lumayan juga kan buat tambah-tambah uang belanja.
Alhamdulillah ini cucian piringnya udah beres, nasinya juga udah mateng, lauknya juga udah mateng, dapurnya udah rapi. Terus kita lanjut lagi ke pekerjaan selanjutnya. Ya ampun, udah kayak gangsing ya teman-teman kita ini. Sekarang aku mau lanjut nyapu. Jadi ini tuh ruangan belakang itu tadinya buat tempat nyantai ya teman-teman. Jadi gambar pohon yang di belakang itu aku yang gambar. Dan sekarang dialih fungsikan buat naruh perabotan dapur. Habis nyapu lanjut aku pel lantainya. Ini tuh aku bolak-balik ke belakang buat cuci kain pelnya ya teman-teman. Soalnya aku tuh kalau ngepel nggak pernah pakai ember, langsung aku cuci di air mengalir. Pekerjaan rumahnya udah rapi, udah beres masak. Sekarang aku lanjut buat rapin jualanku. Pertama aku lap-lap dulu etalase buahnya dan mejanya. Karena aku tuh jualannya di pinggir jalan raya, jadi banyak banget debu. Ini rutinitas yang gak pernah aku skip ya teman-teman. Wajib banget sebelum buka itu aku lap-lap kayak gini. Soalnya kalau jualan sesuatu buat dimakan atau diminum itu harus bersih ya teman-teman. Terutama tempat jualannya. Ini bahkan aku ulangi sampai berkali-kali karena biar benar-benar bersih. Meskipun usahaku kecil-kecilan seperti ini, tapi alhamdulillah ya teman-teman bisa buat nambah-nambah uang belanja. Aku juga pengen menginspirasi teman-teman semua, terutama buat para ibu rumah tangga. Meskipun kita itu hanya tinggal di rumah, tapi kita itu masih bisa berkreativitas, kita itu masih bisa berinovasi sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing. Banyak hal yang bisa dilakukan ya teman-teman, karena sesuatu hal yang besar itu berawal dari sesuatu hal yang kecil. Misalkan teman-teman itu jago bikin kue gitu, teman-teman udah bisa mulai tawarin ke tetangganya atau ke teman-temannya atau ke saudaranya yang lain, atau bisa juga dititip di warung-warung ya teman-teman. Yang penting kita tuh harus berani memulainya dulu ya teman-teman. Terutama buat para ibu rumah tangga yang masih mengandalkan penghasilan dari suaminya tapi belum cukup atau banyak keperluan lainnya, kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan ya teman-teman. Karena perempuan itu makhluk kuat, perempuan itu makhluk hebat, perempuan itu makhluk istimewa. Ayo bangkit dan jangan pasrah dengan keadaan ya teman-teman. Karena prinsipku itu perempuan harus punya keahlian. Meskipun suami kita itu mapan, suami kita itu mungkin kerjanya sudah enak, atau suami kita itu banyak uangnya. Oh ya, sebelum jualan es ini aku tuh sempat jualan donat, jualan kue potong, jualan brownies, terus aku titip di warung-warung gitu ya teman-teman. Itu
itu sekitar 4 tahun yang lalu sebelum aku punya DDL. Dan saat itu aku tuh udah punya banyak langganan ya teman-teman. Nah ini aku masih simpen beberapa fotonya pada saat aku jualan donat sama jualan kue. Jadi ceritanya itu pada saat itu tuh aku lagi program hamil, karena aku tuh menanti momongan cukup lama ya teman-teman, sekitar 5 tahun. Karena aku tuh nggak mau ngambil resiko, takut kecapean, jadilah aku stop usahaku saat itu. Nah kita lanjutin lagi ya teman-teman. Ini aku mulai beresin semua blendernya. Terus ini ada buah semangka. Aku beli buahnya sedikit-sedikit aja karena tempat displaynya juga kecil. Terus ini ada sendok-sendok, ada talenan. Terus ini ada juga perasan jeruk. Terus lanjut display buah-buahannya. Ini ada buah apel sama buah naga. Terus ini ada beraneka macam topping sama serbuk minuman. Terus aku lapin semua toples toppingnya. Toppingnya ini ada banyak ya teman-teman. Ada seres coklat, seres warna, ada Oreo, ada Coco Crunch, terus ada Choco Chip, terus ada aneka wafer, ada keju parut sama coklat parut. Nah ini toples keju parut sama coklat parutnya aku lap-lapin juga ya teman-teman. Nah ini ada gula pasir. Biasanya dalam sehari itu aku ngabisin 1 kilo sampai 1,5 kilo gula pasir ya teman-teman. Dan itu belum termasuk buat bikin simpel sirupnya atau gula cairnya ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah udah ada yang beli. Aku tuh jualannya nggak mahal-mahal ya teman-teman, soalnya biar menjangkau semua kalangan. Apalagi buat buah-buahan ya teman-teman, itu harus cepet banget laku karena cepet banget busuk. Ambil untung sedikit, yang penting setiap harinya lancar. Ini aku lagi bikin pop es rasa mangga ya teman-teman. Aku tambahin gula 2 sendok teh karena aku pakai cupnya ukuran 16 oz ya teman-teman. Terus tambahin es batu sama air, kemudian di blender. Tambahin susu di cupnya biar lebih menarik. Aku pakainya susu putih ya teman-teman. Dulu awal-awal jualan aku tuh pakainya susu coklat, karena kalau esnya itu udah mencair warnanya itu jadi butek, jadi kurang menarik gitu. Kecuali buat pop es coklat, pop es cappuccino, atau pop es coklat susu. Pokoknya kalau misalkan buat pop es yang warnanya gelap baru deh aku pakein susu coklat. Ini yang belinya pop esnya nggak pakai topping ya teman-teman.
Lanjut lagi aku display buah-buahannya. Ini ada buah anggur, buah mangga, buah alpukat. Terus ini ada jeruk peras. Lanjut display aneka serbuk minumannya. Ini ada banyak banget varian rasanya ya teman-teman. Ini aneka serbuk minuman yang aku jual 1000-an ya teman-teman.
Udah selesai semua beres-beresnya. Terima kasih sudah menonton videoku yang sangat membosankan ini ya teman-teman. Ambil baiknya dan buang buruknya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.